Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'dah. Kembali haji atas Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih tentang bab zakat dan sedekah. Pada kesempatan yang baik ini judulnya adalah Rasulullah SAW melarang pungutan kepada muslimin selain zakat. Ya, selaku muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebagai pengantar, sebagai latar belakang, pungutan lain selain zakat ini sering dimaknai dengan pajak. Hal ini menjadikan tarif atau harga produksi, harga barang-barang ini cenderung mahal. Ya, mengapa harga produksi dengan harga jual ini selisih jauh? Benar, karena adanya biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya masuk, dan biaya-biaya yang lain. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, tidak jarang biaya lain-lain ini justru lebih mahal daripada biaya produksi yang sesungguhnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya produk tidak terbeli karena melampaui daya beli yang terjangkau oleh konsumen, kalah bersaing dengan produk-produk yang dijual lebih murah, yang datangnya bisa jadi dari luar negeri. Terlebih lagi hari ini dan mulai 1 Agustus yang akan datang, ini dikenakan tarif 0% untuk produk-produk dari negeri Paman Sam. Sebagai akibatnya apa? Tentu saja barang-barang elektronika seperti iPhone, laptop merek Dell, kemudian kedelai, kemudian jagung, gandum, produk energi, LPG, LNG, BBM, ini seharusnya dengan diberlakukannya tarif 0%, biaya impor ini akan menjadi lebih murah. Kita lihat, kita tunggu apakah demikian. Sebab apa? Sebelumnya tarif biaya masuk impor dari negeri Paman Sam, Amerika adalah berlaku 7 sampai bahkan 25%, bervariasi sesuai dengan jenis produknya. Ya, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ahmad ibnu Khalid hadasana Muhammad ibnu Ishaq an Yazid ibnu Abi Hubaib an Abdurrahman ibnu Shimamah qala sami'tu Uqbah ibnu Amir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata sahibul maksi. Qala Abu Muhammad yakni al-Asyaran. Artinya telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq dari Yazid Abu Habib dari Abdurrahman bin Syamasyah, ia berkata, Uqbah bin Amir berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul la yadkhulul jannata, tidaklah masuk surga sohibul maksi, yakni orang pemungut pajak. Abu Muhammad berkata, yakni asyaron, yaitu orang-orang yang mengambil berlawanan dengan hukum syariat. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari sini? Pertama, sebagaimana latar belakang di atas, bahwasanya tarif biaya masuk, kemudian biaya administrasi, biaya lain-lain yang ini menjadikan harga-harga barang menjadi mahal, ini tidak dianjurkan di dalam agama Islam.
Apa yang dimaksud dengan al-maksud dalam hadis di atas? Yang kedua, benar, para ulama memaknainya dengan pajak. Ada pula yang memaknainya dengan pungli, pungutan liar, biaya administrasi, biaya ini itu, dan sebagainya. Ya, mengapa Rasulullah SAW yang ketiga melarang aktivitas pungutan pajak atau pungli dengan ancaman layat hulul jannata sohibul maksi, tidaklah masuk surga, dengan ancaman tidak masuk surga. Berarti apa? Masuk neraka. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Benar, sebab khususnya untuk pungutan liar, ini pungutan liar atau apa namanya, pungli, biasanya dilakukan oleh oknum atau orang yang dengan tampang yang tidak ramah, tampang yang sangar, kejam, bahkan tidak jarang disertai paksaan dan nilainya sangat besar, melebihi biaya produksi. Misalkan tempe ini biaya produksinya 1.000, dan pungutan liarnya ini bisa 1.000 lebih, sehingga merugikan harta dan bahkan kehormatan pihak yang dipungut. Yang keempat, tentang pajak, lantas bagaimana anggaran pendapatan belanja pemerintah negara apabila tidak ada pungutan pajak? Benar, pendapatan belanja negara ini variabelnya selain pajak adalah sumber daya alam. Sumber daya alam, kemudian zakat, sedekah, kemudian apa namanya? Kalau zaman dahulu ada harta rampasan perang. Nah, pendapatan negara sebetulnya dapat dipenuhi dari zakat, sedekah, dan utamanya bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara baik dan transparan. Telah tegas atau dalam undang-undang bahasanya air dan segala apa yang menjadi hajat hidup orang banyak, sumber daya alam ini dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan membatasi potensi pelanggaran hak milik seseorang sebabkan adanya pungutan liar atau pajak yang memberatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah pada kita, keluarga kita, keluarga kita muslimin semuanya untuk dapat memahami makruhnya memungut harta muslimin selain zakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.